Gerombolan tentara Israel ketahuan menangis tak siap perang, malah lari kocar-kacir dan meninggalkan medan tempur. Jika menghadapi sipil, mungkin tentara Israel lah jagonya. Bagaimana tidak, dengan cara sangat mudah mereka melakukan penyerangan bagi orang-orang yang tak berdosa. Namun giliran pasukan Sanang Singa Palestina, Jihad Islam Palestina hingga Hamas yang datang ke medan perang, para tentara ini malah mencut ketakutan. Pasukan Israel terbiasa menghadapi para sipil yang tanpa senjata, kini harus menghadapi para pasukan Palestina yang terlatih dan mereka pun ciut. Bahkan mereka dikabarkan menangis, tak mau berperang dan minta pulang. Ada sebagian yang terlihat kabur dan mencopot seluruh atributnya agar tidak ketahuan, dan mereka pun kabur dari medan pertempuran. Serangan para pasukan Sanang Singa merontokkan deretan para tentara Zionis hanya dalam waktu 1 menit. Kehebatan perlawanan Palestina pun membuat pasukan Israel ciut hingga kocar-kacir. Seperti diketahui, jika para pasukan Palestina dilatih oleh para militer Iran yang kehebatannya sudah tidak diragukan, bahkan kini diwaspadai oleh tentara Amerika, sang musuh bebuyutan. Di sisi lain, hal ini menjadi viral dikarenakan para tentara Israel digambarkan sebagai sosok yang tangguh dan tak terkalahkan, hingga banyak pasukan lain ciut. Namun faktanya, deretan pasukan Zionis malah merengek minta pulang karena tak sanggup melawan pasukan terlatih Palestina yang dipersenjatai. Seluruh orang pun banyak mengolok-olok tentara Israel yang akhirnya dikatai seperti ayam sayur. Sementara itu, pasukan Hamas dikabarkan sudah membuat puluhan tentara Zionis bertekuk lutut minta ampun, hingga Hamas berhasil merampas senjata milik Israel yang diberikan oleh Amerika. Sungguh hal memalukan karena banyak hingga ribuan tentara Israel ketahuan tak siap, bahkan ratusan lainnya terlihat sedih, menangis, tak sanggup menghadapi pasukan yang sudah terlatih dari kelompok Palestina. Penduduk Israel takut eskalasi perlawanan semakin besar jelang Ramadan. Setelah peringatan Amerika Serikat tentang Intifada ketiga, sebuah saluran Ibrani mengungkap penduduk Israel takut eskalasi perlawanan pejuang Palestina akan semakin besar menjelang Ramadan. Saluran 7 Ibrani mengatakan dalam sebuah laporan yang diterjemahkan Sebab, Komando Tentara Pendudukan Israel sedang bersiap untuk menangani kemungkinan eskalasi perlawanan di wilayah tepi barat dengan kemungkinan perluasannya akan mempengaruhi Yerusalem Timur bersamaan dengan mendekatnya bulan Ramadan. Saluran 7 Ibrani menunjukkan bahwa perkiraan situasi yang disiapkan oleh pejabat Dinas Keamanan Pendudukan Israel baru-baru ini terkait dengan peningkatan jumlah peringatan tentang pelaksanaan operasi perlawanan karena jumlahnya 3 kali lipat selama periode terakhir, terutama operasi yang dilakukan oleh pejuang perlawanan di Jenin, Nablus, dan Jericho. Saluran Ibrani juga mengutip sumber keamanan yang mengatakan tentara pendudukan telah menyiapkan rencana pencegahan untuk menangani kemungkinan peristiwa di masa mendatang dengan menjelaskan selama 2 minggu ke depan akan memperkuat pengerahan pasukan di wilayah tepi barat. Lebih lanjut dikatakan mendekati bulan Ramadan, pihaknya akan mengirimkan bala bantuan lainnya mulai dari 2 atau 3 batalion dengan tujuan mencoba untuk mencegah operasi perlawanan. Channel 7 menambahkan, kekhawatiran tentang kemungkinan eskalasi tidak terbatas pada tataran kepemimpinan politik dan militer di pendudukan Israel saja, melainkan juga pemerintah Amerika. Kepala CIA William Burns mengungkap ketakutannya akan pecahnya Intifada ketiga, bahwa yang terjadi saat ini mirip dengan kondisi yang dialami wilayah tersebut sebelum Intifada kedua yang lalu.
Rahasia Hizbullah sanggup tandingi Israel. Peperangan di Timur Tengah seakan tidak pernah berakhir selama setengah abad terakhir, namun saat kawasan selatan Lebanon bergejolak, pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa bergerak cepat berupaya meredam situasi. Pada dini hari, Hizbullah menembakkan 3 roket Katyusha ke kawasan Galilea, Israel. Militer Zionis membalasnya dengan mengirimkan 10 roket kelas menengah ke lembah Beka, markas para militan Syiah itu. Komando Pasukan Perdamaian PBB untuk wilayah Lebanon, Luciano Portolano, menyatakan pihaknya berusaha mencari pemicu saling tembak roket. Kami harus menangkap pihak yang melepaskan roket pertama kali, supaya insiden serupa bisa dihindarkan. Kontingen Pasukan Perdamaian PBB dari Indonesia termasuk yang kini harus waspada memantau situasi di perbatasan Ada Iseh, selatan Lebanon. Adu roket adalah insiden kedua tahun ini setelah kemarin Hizbullah menembakkan roket ke perbatasan Sheba. 2 tentara Zionis dan 1 personel Pasukan Perdamaian PBB tewas, sedangkan 7 lainnya luka-luka. Dari semua faksi kelompok bersenjata di Timur Tengah, sejauh ini baru Hizbullah yang sanggup menahan kekuatan tempur Israel. Jika dua pihak bertikai seperti terakhir kali terjadi, maka perang yang melelahkan beresiko kembali terulang. Skenario itu menurut analis militer sebisa mungkin dihindari oleh petinggi Zionis di Tel Aviv. Untuk insiden kemarin, Hizbullah mengakui melakukan provokasi lebih dulu dengan menembakkan roket ke wilayah Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas tindakan jet tempur Zionis membom apartemen di distrik Jeramana, ibu kota Damaskus, Suriah, sehari sebelum kedua belah pihak baku tembak roket. Apartemen itu adalah markas komando Hizbullah Samir Kantar yang terlibat perang di Suriah membantu sekutunya Bashar al-Assad. 2 tahun terakhir Kantar tewas bersama 8 orang lainnya akibat pemboman tersebut. Israel membantah mengirimkan jet ke Suriah sekadar untuk membunuh petinggi Hizbullah. Namun para militan yang didanai Iran meyakini tidak ada tersangka lain dalam pemboman tersebut. Jika Israel berpikir membunuh Samir Kantar bisa menyelesaikan masalah, kami jamin mereka keliru. Di ibu kota Beirut, Lebanon, ribuan orang berkumpul memanjatkan doa bersama mengenang Kantar. Kantar adalah sosok yang dihormati karena salah satu tokoh Lebanon yang berani melawan penjajahan Israel. Dukungan publik inilah yang membuat Hizbullah bisa bertahan 3 dekade melawan Israel.